Minggu lalu beberapa kali IHSG menyentuh rekor tertingginya. Demikian juga harga emas di dunia terus mencetak rekor tertinggi. Tak mau ketinggalan harga investasi alternatif Bitcoin yang terus mencetak rekor. Tapi bagaimana kita sebaiknya melihat rekor all-time high ini? Apakah sekarang tepat untuk ikutan masuk? Berikut ini analisis dan tips dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Ya kalau dilihat memang sejak pengumuman quick count ya, Pilpres itu kan memang dana asing masuk terus ya. Year to date kalau saya lihat sekitar 27 triliun lebih, itu termasuk transaksi dari MFIN ya, yang dibeli oleh MUFG itu sekitar 8 triliunan ya. Jadi overall itu 27 triliun, ya, tapi memang yang seperti dikatakan tadi, banyak kan masih masuknya itu dana asing itu ke 4 big banks ya, plus BRIS mungkin dan Telkom gitu ya. Jadi itu memang yang kita lihat saat ini yang terjadi gitu. Tapi untuk second liner dengan third liner memang belum kelihatan banyak dana asing masuk ya. Masih lokal yang bermain. Tapi itu sebetulnya fenomena yang normal terjadi. Ya selalu diawali dengan big banks yang dana asing itu masuk ke situ. Begitu pula kalau pada saat marketnya turun juga yang keluar pertama itu juga gitu. Nah tapi kalau misalnya nanti sudah ada keyakinan yang lebih, tentu saja itu akan diikuti oleh second liner dengan third liner, harusnya seperti itu gitu. Ada beberapa hal sih, mungkin quick count yang sudah memberikan sinyal bahwa Pilpres ini akan terjadi satu putaran, itu ditanggapi positif, tapi secara resminya itu kan belum diumumkan kan ya. Jadi akhir Maret baru diumumkan. Nah kemudian juga orang mulai melihat juga sebetulnya nantinya seperti apa gitu. Pemerintahan baru itu seperti apa, misalnya susunan kabinetnya seperti apa, kemudian juga program-program utamanya seperti apa gitu kan. Karena itu menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan juga oleh investor gitu. Nah itu belum kita lihat karena mungkin Oktober ya pelantikannya ya. Tapi memang sudah ada beberapa hal yang menjadi sorotan, misalnya makan siang gratis gitu kan. Budgetnya tuh orang mungkin bertanya-tanya gitu, itu berapa besar dan dari mana dananya gitu kan. Nah itu mungkin beberapa hal yang menjadi penting ya untuk diperhatikan. Kemudian di sisi lain juga memang secara umum regional dan maupun seluruh dunia lah. Orang-orang kan mulai memperhatikan juga berapa besar kemungkinan Fed untuk menurunkan suku bunga tahun ini. Ya, jadi tadinya orang banyak optimis bahwa Fed bisa menurunkan suku bunga mungkin sampai 100 basis poin, perlahan-lahan mulai memudar gitu sekarang kan, menjadi sekarang 50 basis poin. Bahkan ekonom kita memperkirakan jangan-jangan tidak terjadi penurunan suku bunga tahun ini oleh Fed gitu kan, karena melihat beberapa sinyal dari ekonomi mereka yang ternyata tidak begitu buruk gitu ya, dan inflasinya masih cukup tinggi gitu. Jadi itu membuat hal yang perlu kita perhatikan gitu kan. Nah, bagaimana efeknya dengan Indonesia? Kita melihat memang BI masih punya peluang untuk menurunkan suku bunga walaupun misalnya Fed tidak menurunkan suku bunga, gitu kan. Jadi itu beberapa hal yang cukup positif untuk Indonesia dan untuk diperhatikan. Karena mungkin cadangan devisa kita juga masih cukup tinggi ya dibandingkan kondisi normal, dan rupiah kita relatifnya cukup stabil lah walaupun ada tekanan di sana sini gitu ya. Nah tapi memang beberapa hal yang terjadi juga di belakangan ini kan memang ada terjadi penguatan ya misalnya di harga komoditas seperti emas yang mencatatkan all time high gitu kan. Kemudian juga alternatif investasi seperti Bitcoin juga mencatatkan all time high juga gitu ya. Jadi hal-hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dan itu berpengaruh juga terhadap pasar modal kita gitu ya. Fed tidak menurunkan suku bunga belum tentu BI juga mengikuti kan. Tapi bukan berarti mereka pasti akan menurunkan suku bunga juga gitu. Ya walaupun memang beberapa hal yang perlu diperhatikan kan adalah salah satunya kan cost of fund dari beberapa bank menengah dan kecil itu kan relatifly kan lebih ketat ya dibandingkan bank-bank besar kan. Jadi itu membuat ada pertimbangan juga mungkin untuk BI ya supaya mereka lebih bisa bernapas lah gitu kan. Tapi itu bukan berarti bahwa BI harus menurunkan suku bunga juga secara pasti gitu ya. Tapi memang secara umum orang lebih suka misalnya kalau misalnya kan suku bunga itu mulai turun kan, efeknya kan akan positif juga terhadap pasar modal kita gitu. Kalau Fed tidak menurunkan suku bunga berarti kan US dollar index kemungkinan akan naik, ya akan menguat gitu kan. Tapi berarti itu kan harga emas itu kan mungkin akan melemah. Harusnya kan mereka kan berlawanan. Nah, tapi sekarang itu kan banyak sekali yang memperkirakan bahwa Fed akan menurunkan suku bunga kan, sehingga si harga emas ini kan all time high gitu kan.
Tapi kita perlu mengantisipasi kalau misalnya itu tidak terjadi gitu kan. Jadi memang agak beresiko juga sebetulnya investasi di emas saat ini ya. Investasi itu kan memang seperti basket ya. Kita mau investasi di mana gitu kan. Kalau kita lihat ke bank mungkin deposito tidak begitu tinggi gitu ya. Kemudian ke pasar modal, beberapa saham udah mencatatkan all time high gitu untuk big banks. Tapi sebetulnya ada peluang juga di perusahaan-perusahaan yang second liner yang belum naik gitu kan. Itu ada peluang juga di sana. Kemudian ada peluang juga di alternatif investasi seperti Bitcoin. Misalnya kan orang memperkirakan kan tahun ini kan summer katanya kan, dan baru akan melemah tahun depan gitu, akhir tahun depan gitu. Jadi itu juga ada peluang. Kemudian emas juga, walaupun saya tidak begitu optimis harganya akan mencapai harga yang lebih tinggi jauh dari sekarang gitu ya. Tapi ada beberapa house dari luar juga memperkirakan bisa 2.500 US dollar gitu kan, per troy ounce gitu. Jadi itu memang kembali lagi kepada style dari kita sih, keyakinan kita terhadap beberapa investasi itu, mana yang lebih menarik sebetulnya kan. Jadi itu kita bagi-bagi aja risikonya. Mana bobotnya yang lebih besar untuk saat ini, dan mana untuk masa depan gitu kan. Ya, kalau beberapa hal yang sebetulnya sekarang menarik kan beberapa sektor ya. Kita lihat sektornya dulu pertama kan. Mungkin sektor telekomunikasi masih cukup bagus gitu kan. Kemudian konsumer juga relatif cukup bagus ya. Tapi memang harus kita perhatikan juga beberapa sektor misalnya entertainment itu saya lihat juga cukup menarik ya. Dan tapi memang kita mesti melihat perusahaan mana sih di antara sektor-sektor itu yang menarik ya. Saya biasa melihatnya terutama di 3 perusahaan yang terbesarnya dulu ya. Umumnya saya melihatnya seperti itu gitu. Nah, tapi setelah itu baru kita melihat kondisi dari sektor-sektor lain ya, yang masih cukup berpotensi seperti apa gitu. Telco kan sebetulnya misalnya Telkom, ada Indosat, ada Excel gitu ya. Saat ini memang Telkom kan paling besar ya. Tapi relatif untuk saat ini saya lebih memilih Indosat sih sebetulnya. Untuk secara valuasi juga ya. Kalau consumer mungkin misalnya ICBP gitu kan masih cukup menarik ya. Terus saham-saham seperti Mayora gitu kan, itu juga saat ini cukup menarik.